Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan akidah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua kita akan kaji fikih dari mazhab Syafi'i, yaitu dari kitab At-Tadhhib karya Syekh Mustafa Al-Bughar. Baik, kita lihat lanjutan terlebih dahulu serial ke-11 dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, masih seputar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Monggo dibaca. Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidus Samadu laisa lahu sahibatun wala waladun, jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adila. As-Sami'ul Basirul Alimul Khabirul Mani'ur Rafi'. Allah itu Maha Esa, Allah itu As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang Maha Mulia dan tidak semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Allah itu Maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu yang mencegah dan Maha tinggi. Baik, kita sudah membahas tentang Al-Wahid, terus As-Samad, lalu nama Allah As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, yang kita bahas terakhir. Kali ini kita bahas dua nama Allah yang hampir sama. Kalau dari artinya bisa kita artikan sama, namun ada pendalaman dari dua nama tersebut. Yang pertama Al-Alim, Maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Maha mengetahui lebih detail lagi. Sekarang kita lihat Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Alim. Ada di 175 tempat penyebutan nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Seperti pada firman Allah, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Disebutkan di sini Al-Alim dan Al-Hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Alim, Allah tahu segala sesuatu. Nanti ada perinciannya. Mengetahuinya Allah itu bagaimana? Al-Hakim, Allah Maha bijaksana. Apapun yang Allah tetapkan itu sudah sangat-sangat adilnya. Dari takdir yang Allah tentukan, dari syariat yang Allah tetapkan untuk kita, semuanya dengan sangat adil. Itulah nama Allah Al-Hakim. Terus ayat lainnya lagi. Ayat lainnya, Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati. Nah, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui segala apa yang disembunyikan dalam hati. Ali Imran 154. Terus lagi ayat yang lainnya, Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anbiya ayat 4. Baik. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Wa huwas sami'ul alim. Digandengkan antara Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui.
Sekarang kita lihat nama yang kedua, Allah itu Al-Khabir. Allah itu Al-Khabir. Al-Khabir punya makna bahwa Allah mengetahui berbagai rahasia yang tersembunyi. Apa yang ada dalam batin secara detail diketahui oleh Allah, dan segala sesuatu secara detail diketahui oleh Rabb kita. Baik. Berarti makna Al-Khabir lebih dalam. Jadi kalau memberikan catatan, Al-Alim dengan Al-Khabir, kalau kita dengar nama Allah Al-Alim dengan Al-Khabir, sama-sama Maha mengetahui. Bedanya apa dengan Al-Khabir? Al-Khabir itu mengetahui yang tersembunyi sampai mengetahui secara detail. Yang dalam batin Allah tahu, rincian segala sesuatu itu Allah tahu. Jadi kalau Al-Alim masih umum, namun kalau Al-Khabir lebih dalam lagi. Makanya kalau digandengkan antara nama Allah Al-Alim dengan Al-Khabir, lebih dalam lagi maknanya. Lihat ada perkataan dari Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Al-Khabir maksudnya adalah Allah Maha mengetahui segala rahasia hamba, Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati, dan segala sesuatu tidak samar bagi Allah. Lihat Jami' al-Bayan jilid 28 halaman 103, dinukil dari An-Nahju al-Asma fi Syahr Asma Allah al-Husna halaman 187. Baik, lihat perkataan Imam Ibnu Jarir, pakar tafsir yang dalam penjelasannya lengkap dengan riwayat-riwayat. Dikatakan sini Al-Khabir itu Maha mengetahui segala rahasia hamba. Berarti yang tersembunyi Allah tahu. Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati juga. Apa yang terbetik dalam hati kita Allah tahu secara detail. Ini mau khianat atau tidak Allah tahu. Dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan, ya, dia ucapkan dengan kata-kata yang orang itu akhirnya percaya, dengan batinnya dia mau berbohong Allah tahu. Dan segala sesuatu tidak samar bagi Allah. Pokoknya semuanya Allah tahu secara detail. Ya, Allah tahu secara rinci seperti itu. Jadi kalau Al-Khabir itu lebih dalam lagi. Jadi Al-Alim masih lebih umum, kalau Al-Khabir lebih dalam lagi pengetahuan Allah. Coba kita lihat penyebutan nama ini. Penyebutan nama Allah Al-Khabir ada di 45 tempat dalam Al-Quran, seperti dalam ayat Qala nabba'ani al-alimul khabir, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. At-Tahrim ayat 3. Nah, di sini sebutkan Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ketika istri-istri Nabi SAW ketika itu ada yang mengungkapkan suatu rahasia, terus kok Nabi tahu? Padahal mereka bicara tentang rahasia ini sembunyi-sembunyi. Ya, ini tentang surat At-Tahrim. Ada beberapa penjelasan tentang ayat ini. Ada yang menceritakan tentang Hafsah, istri Nabi SAW, Hafsah binti Umar, di mana Hafsah ketika itu tidak menyukai Nabi SAW, Hafsah dan Aisyah, saat Nabi SAW itu mendatangi budak beliau yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria ini yang nanti menghasilkan keturunan dengan Nabi SAW yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Karena tidak suka dengan hal itu, ya, akhirnya Nabi SAW untuk mengkonter hal ini agar tidak konflik, maka Nabi SAW haramkan untuk mendatangi budak wanitanya tadi yang masih halal. Ya, budak wanitanya tadi yang masih halal. Maka dalam awal ayat dari surat At-Tahrim disebutkan, ya, tentang ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau itu haramkan apa yang halal untukmu? Budak tadi masih halal, namun cuma karena takut komentar dari Hafsah dan takut komentar dari Aisyah, ya, akhirnya beliau berniat tidak mau mendatangi istrinya tadi. Ditegur tadi. Terus tentang masalah ini, ya, Allah kemudian turunkan, ya, bahwasanya rahasia mereka tadi Allah itu bongkar. Kemudian Nabi SAW mengungkapkan kepada istrinya tadi, lalu istrinya tadi jawab, kok bisa tahu kamu tentang rahasia ini wahai Rasulullah? Lalu turun ayat ini, Qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah yang Maha mengetahui lagi Maha khabir. Allah yang Maha mengetahui lagi Maha khabir, tahu detail juga. Dua orang ini sembunyikan itu, tahu tentang rahasia. Allah tahu tentang itu.
Walaupun dia bicara bisik-bisik, Rasulullah SAW tidak tahu, tetap terbongkar. Ya. Maka Allah yang Maha mengetahui dan khabir, tahu rinci lagi. Kalian mau sembunyikan bagaimanapun akan terbongkar itu kalau Allah akan bongkar rahasia tadi. Terus ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Al-Adiyat ayat 11. Allah Maha mengetahui keadaan mereka, yaitu pada hari kiamat semua akan terbongkar. Detail-detail dari rincian dari apa yang kita lakukan, kita amalkan yang baik dan buruk, semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebagaimana kebiasaan yang sebelumnya, kita renungkan lagi tentang beriman kepada nama Allah Al-Alim. Perenungan beriman kepada nama Allah Al-Alim. Pertama, penetapan bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan meliputi segala sesuatu, dan itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui sesempurna ilmu Allah. Hal ini seperti disebutkan dalam ayat tentang perkara ghaib, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Baik, segala sesuatu yang gaib Allah tahu. Di sini Allah katakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah memiliki kunci-kunci ilmu gaib, yang mengetahui hanyalah Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang tahu, Maha tahu apa yang terjadi di daratan, di lautan. Itu Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqah. Ada daun yang jatuh juga Allah tahu. Wala habbah. Ada biji-bijian yang tumbuh juga Allah tahu, yang ada di kegelapan, fi zulumat. Kita nggak bisa lihat biji yang ada di kegelapan, terbatas ilmu manusia. Allah tahu tentang itu. Wala ratbin, ada sesuatu yang basah, wala yabisin, ada sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, semuanya sudah dicatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Terus yang kedua, Allah yang Maha mengetahui berarti tahu segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan tidak terjadi seandainya itu terjadi. Nah, lihat 3 hal ya. Allah mengetahui makana, segala sesuatu yang telah terjadi, sudah lewat, lampau. Yang kedua, wa ma yakunu, apa yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi. Jadi masa depan Allah tahu. Kemudian Allah tahu lagi sesuatu yang tidak terjadi saat ini tidak terjadi. Seandainya terjadi, jadinya gimana? Ya. Yang pertama tadi, sesuatu yang telah terjadi, satu sudah terjadi, ya, lewat berarti sudah lewat. Allah tahu itu. Gak mungkin gak ada sesuatu yang jahil atau lupa atau Allah tidak tahu tentang masa lampau, itu Allah tidak tahu, tidak mungkin. Semuanya Allah ketahui detail. Yang kedua apa? Yang akan terjadi sampai masalah kiamat yang kita pun terbatas tentang itu, kapan terjadinya Allah tahu. Dan itu jadi rahasia Allah. Ya. Kemudian yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Nih sudah dapat ini, rizki ini cuma dapat pas-pasan seperti ini hari ini. Mungkin ada yang berandai-andai lagi, coba ya kalau saya itu kerja lagi, ya bisa jadi saya dapat lebih daripada itu. Allah tahu kalau kamu kerja juga nanti jadinya gimana. Ini sekarang ini tidak terjadi nih. Ya, tidak terjadi, kamu dapat rezeki ya cuma segitu. Nih seandainya itu terjadi pun Allah tahu itu seandainya terjadi itu gimana. Padahal itu baru angan-anganmu ini. Sama juga jodoh itu. Jodoh juga sama. Kok saya nggak dapat dengan si A, kok dapat dengan si B? Allah tahu kalau kamu jadi dengan si A itu nasibmu kayak gimana. Ya sudahlah kamu dengan si B saja. Kok yang dulu Ustadz yang si A ini dulu kok ayu sekali, kok saya dapat dengan si B ini kok biasa-biasa saja. Allah tahu kalau kamu dapat yang ayu kayak gitu tuh gimana. Terjadinya gimana? Sekarang kan nggak terjadi. Dapat yang ini.
Jadi 3 hal ini Allah ketahui. Ilmu Allah tentang hal ini, tentang masa, tentang waktu, 3 ini Allah ketahui. Yang pertama, yang sudah terjadi. Yang kedua, yang akan terjadi. Yang ketiga, yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Maka ini tanda jangan terlalu banyak berandai-andai seakan-akan protes pada takdir. Berkata seandainya masih boleh, namun kalau kata andai itu untuk memprotes takdir nggak boleh. Ya, memprotes takdir nggak boleh. Kok dia bilang andai tujuannya untuk memprotes takdir, kok saya dapat kayak gini, kok Allah tidak adil sekali. Seandainya saya takdirnya itu nggak kayak gini, ya pasti saya akan lebih bagus. Andai untuk memprotes takdir tercela. Andai juga untuk menyatakan tidak sabar dalam menghadapi musibah juga tercela. Namun cuma sekedar pemberitahuan saja nggak masalah. Sekedar untuk menyampaikan gitu. Coba tadi, kalimat coba tadi ini juga sama dengan seandainya sebenarnya. Coba tadi kita lewat jalan ini. Kan cuma menceritakan saja, bukan tanda protes. Kalau itu bukan tanda protes nggak masalah. Bukan tanda protes pada takdir. Contoh sini kita lihat ayatnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Hajj ayat 70. Baik. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa semuanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Tadi mengetahuinya 3 hal tadi. Sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang akan terjadi, yang kedua sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Inna zalika fi kitab. Semuanya itu sudah tercatat dalam kitab. Ini loh sudah jadi ketetapan takdir. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, pena yaitu yang tadi sudah menjadi takdir itu sudah terangkat. Sudah jadi ketetapan berarti. Dan lembaran tadi sudah kering. Berarti kalau sudah jadi takdir ya sudah. Ya, namun nanti ada kaitannya dengan nomor 3 di sini. Ya, coba baca ketiga dulu. Yang ketiga, makhluk tidak mengetahui tentang Sang Khalik kecuali yang telah Dia kabarkan saja. Secara umum, kita tidak tahu apapun kecuali yang Allah ajarkan pada kita. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Thaha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Di sini bisa jadi 2 makna yang kontradiksi. Yang pertama, di hadapan mereka berarti masa akan datang. Dan yang di belakang mereka berarti masa lampau. Namun sebagian ulama artikan sebaliknya. Ma baina aidihim, apa yang di hadapan mereka berarti yang mereka sudah tahu, berarti sudah lewat. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka berarti apa yang mereka belum tahu, berarti nanti akan datang. Jadi kadang punya makna yang kontradiksi seperti itu. Di antara penjelasannya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terangkan dalam ayat yang mirip dengan ini di tafsir surat Yasin. Ya. Yang jelas wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Artinya ilmu kita terbatas untuk mengetahui tentang Allah, bahkan mengetahui tentang nama dan sifat Allah terbatas. Termasuk juga beri catatan di situ, kita mengetahui takdir yang Allah tetapkan juga terbatas. Jadi manusia harus pahami, kalau Allah itu ilmunya itu maha luas, manusia ilmunya itu terbatas. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh menganggap, kita lebih daripada itu. Enggak mungkin. Manusia ilmunya terbatas. Maka kalau tahu ilmunya kita itu terbatas, maka dalam mengimani nama dan sifat Allah, pokoknya pahami apa adanya, nggak usah diubah-ubah. Nggak usah kita merasa lebih tahu daripada Allah.
Contoh, kita merasa lebih tahu daripada Allah ketika kapan? Ketika Allah sudah memberitahukan suatu nama dan sifat Allah, kemudian kita tolak karena kita nganggap nggak mungkin itu bagi Allah. Padahal Allah tetapkan sendiri. Ya, padahal Allah tetapkan sendiri tentang itu. Contoh misalnya ayat istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal ars, di atas ars itu beristiwa. Istiwa di sini maknanya kalau kita mau artikan menetap tinggi. Baiknya tidak pakai kata bersemayam. Nanti dikira Allah itu dalam ars. Gak boleh. Kalau dalam ars berarti bergantung pada makhluk. Namun kalau diterjemahkan tadi, Allah itu menetap tinggi di atas arsnya. Berarti di atas seluruh makhluknya. Karena ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Pahami ini gimana? Nah, mungkin sebagian nanti tolak ini. Oh, kamu jangan pahami seperti itu. Istiwa itu artinya istaula. Allah itu menguasai arsnya sehingga bisa memantau seluruh makhluk. Ini paham yang keliru. Kenapa dia tolak ini? Karena awalnya dulu nganggap, wah kalau kita pahami istiwa itu tadi dengan menetap tinggi, atau tadi dikatakan bersemayam, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Itu menurut ente, menurut kamu. Allah nggak seperti itu. Ilmu kita terbatas. Allah mampu nggak di atas arsnya? Mampu saja. Mungkin sekali bagi Allah. Bukan diterjemahkan nanti Allah itu dalam arsnya, bukan. Ya, bukan diterjemahkan Allah duduk di atas arsnya. Nggak ada ulama bilang kayak gitu. Nggak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah terjemahkan seperti itu. Dan antum kira pembicaraan ini tuh nggak ada di zaman ini? Wow. Antum penggemar YouTube dan Instagram itu coba lihat. Tuh kena syubhat tiap hari. Ini ada lagi nih. Ya, Ustadz ngeyel ada lagi. Ya, Ustadz syubhat ada lagi. Ya kan? Temuin kayak gitu. Oh iya ya, saya dulu nih pelajari ini cuma teori. Oh ternyata ada juga di zaman kita ini. Bukan ada lagi, itu jadi ilmu di universitas. Yang di situ menanam pemahaman mazhab Asy'ari, Mu'tazilah, menolak nama dan sifat Allah atau mentakwilnya, menyelewengkan ke makna yang lainnya yang tidak tepat. Jadi tahu seorang guru itu ilmunya benar atau tidak dicek itu dalam pelajaran asma dan sifat. Dia pahami gimana? Tanya aja dia. Kalau mau antum itu mau belajar dengan dia, tanya aja Allah itu di mana? Kalau dia bilang, wah nggak boleh kamu tanya kayak gitu, wah sudahlah saya nggak mau belajar sama kamu, gitu aja selesai. Gampang kan? Gampang pelajari guru, cari guru itu saat ini. Kalau dijawab Allah itu ada di mana-mana, Allah itu ada dalam hatimu, Allah dekat dalam hatimu. Nggak boleh kamu tetapkan Allah di sana. Sudah, kamu sudah tahu gurunya gimana. Kamu lagi belajar dengan guru berpemahaman Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Sudah selesai. Gampang kan cari guru kan? Nah, tanya apa tadi? Allah itu di mana? Atau cek nanti videonya itu, cek aja. Oh, cek saya Allah itu di mana ini? Ustadz apanya? Nanti kamu dapat itu. Gampang sekali cari saat ini. Kok kayak gini dia ya jawabnya? Sudah. Cacat satu ilmu dia. Satu ilmu sudah cacat di situ. Dan itu prinsip pokok. Kita lagi pelajari semua Asmaul Husna ini, dan itu dia salah dalam prinsip pokok. Kalau dia berbeda dengan antum, nanti masalah fikih yang kita bahas, misalnya sholat berbeda, itu nggak masalah. Mungkin kalau dia berbeda dengan masalah prinsip kayak gini, saya sudah bilang fatal itu. Baru satu masalah, belum kita bahas masalah lain. Nah inilah pentingnya pelajari kitab Syarh Sunnah Al-Muzani kayak gitu, tahu. Oh ini saya harus pahami dulu seperti ini. Nanti saya ketika saya balik ke kota saya, mau belajar mungkin dari jarak jauh online, cuma bisa lewat internet saja, saya mau cari guru bagaimana? Lihat prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani tadi. Al-Muzani sampaikan apa adanya loh di sini. Masih murid yang kemarin kita katakan, masih murid dekat dengan Imam Syafi'i. Dia mandikan jenazah Imam Syafi'i. Masa dengan Imam Syafi'i ilmunya jauh? Atau dia nggak tahu apa maksud Imam Syafi'i? Nggak mungkin. Sudah tahu. Dia sampaikan apa adanya aja. Kita pun kita ringkas nanti kita bahas. Saya sengaja di beberapa poin saya bahas rinci karena untuk memahamkan pemahaman penting, karena ini prinsip. Ya, prinsip para ulama yang buat dari dulu. Nah, terus ada lagi penjelasannya.
Sebagaimana Nabi Adam diajarkan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 31. Nah, Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah. Ketika diajarkan ilmu tadi, dapatlah ilmu. Maka asalnya kita bodoh, kemudian Allah memberikan kita ilmu. Jadi jangan sok pintar. Karena Allah yang memberikan ilmu, maka ilmu itu anugerah. Allah beri kecerdasan, kepintaran itu anugerah, disyukuri anugerah tadi. Dan kita kalau tahu seperti ini, Allah punya ilmu yang luas, kita terbatas. Berarti akan menuntut kita terus belajar. Gak hanya dengan ilmu yang ada terus seperti itu. Dan tahu majelis yang bermanfaat gimana? Ketika antum hadir di situ, ilmu antum itu bertambah. Gak hanya amal, ilmu bertambah. Bukan datang di situ cuma antum ya banyak-banyak amal saja nggak dapat ilmu, akan rugi di situ. Ya, coba zikir bareng-bareng, coba zikir atau sholawatan berjamaah lah, coba dapat ilmu di situ. Hah? Atau cuma dapat suara saja keluar itu capek. Waduh, tadi itu kok geleng-geleng kayak begini. Capek nggak? Capek. Dan kalau ilmu yang antum dapat, ya ilmu yang akan membekas, itu namanya ilmu. Dan sekali lagi namanya ilmu selalu membuahkan khusyuk, rasa takut. Kok dia dapat ilmu kok nggak membuahkan ini, bahaya. Kok ada yang dengar ilmu kok jadinya cuek gitu. Saya nggak mau dengar lah, saya takut nanti kena sesuatu gitu. Saya takut nanti berubah. Mungkin ada yang dekat juga dengan orang baik, dia takut dekat-dekat nanti terpengaruh ilmunya karena dia masih dalam keadaan banyak maksiat. Bisa jadi mungkin antum itu bersama dengan teman di kampus atau teman jalan begitu. Nggak tahu kesehariannya seperti apa. Namun dia dengan antum ya dia ingin dekat-dekat saja. Namun dia tidak mendapatkan ilmu dari situ. Di luar itu ya sudah kelakuannya kayak gitu. Bisa jadi seorang wanita juga demikian. Mungkin nih dia pergi berangkat untuk suatu ibadah, misalnya ibadah umrah, itu sudah nutup aurat pakai jilbab kalau di sana. Jadi ketika pulang dia kembali lagi buka jilbab itu. Kan para artis-artis kayak gitu kan? Iya kan? Iya. Pergi ke tanah suci sudah jadi alim soleha. Pulang ya sudah kayak begitu pakaiannya balik lagi. Jadi kayak semua seremonial aja, nggak ada yang membekas sama sekali. Karena memang dia nggak dapat ilmu. Cuma tahu ngertinya saya kesana untuk mau ibadah saja. Cuma tahunya ibadah, ilmu nggak membekas ke dia. Sehingga tidak membuahkan rasa takut, nggak membuat dia itu berubah, nggak membuat dia itu jadi lebih baik, nggak. Dan banyak seperti itu kasus kayak gitu tadi. Untuk ibadah, pergi itu umrah itu habis-habisan uangnya. Balik, sudah kembali kayak gitu lagi. Terus yang berikutnya, keempat, ilmu manusia dibanding dengan ilmu Allah sangatlah jauh berbeda. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 85. Taib. Tidaklah kami mendapatkan ilmu itu kecuali sedikit. Di sini katakan tentang ruh. Saya tentang ruh kita saja. Ini ruh itu milik kita. Ruh gimana dicabut kita nggak tahu. Atau kita hadirlah di hadapan orang, di dekat orang yang mau sakratul maut itu. Tahu ruhnya keluar tiba-tiba sudah meninggal dunia, nggak tahu juga. Padahal itu ada dalam badan kita. Untuk diri kita saja kita nggak tahu. Maka menunjukkan ilmu Allah dengan ilmu manusia itu jauh berbeda. Sehingga ini juga menunjukkan kepada kita supaya tidak sombong. Selalu tawadhu, selalu rendah hati. Tahu bahwasanya kita jadi orang biasa. Terus yang kelima, hanya Allah yang mengetahui perkara gaib
seperti disebutkan dalam ayat lainnya selain ayat yang disebutkan di atas. Kan ada ayat tentang ilmu gaib tadi ya. Sekarang ayat yang lainnya lagi, Luqman ayat 34. Baca. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Luqman ayat 34. Nah, di situ ditutup innallaha alimun khabir. Ya, tadi juga ada ayat juga innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui dan khabir. Yaitu Allah mengetahui lagi lebih detailnya lagi. Nah, lihat ilmu gaib di sini ada 5. 1. Tentang hari kiamat, kapan datang. 2. Wa yunazzilul ghaitsa, tentang hujan, kapan turun, terjadinya kapan. Walaupun bisa diprediksi, prediksi cuma prediksi, nggak pasti. Prediksi cuma memperkirakan dari keadaan alam saja. Oh, ini anginnya kayak begini, ya. Suhunya seperti ini, sehingga disimpulkan nanti turun hujan. Cuma perakiraan. Dan perakiraan cuaca ini bukan menentang ilmu gaib, bukan, karena dia sudah katakan perakiraan, bukan kepastian berarti. Yang ketiga, tentang ilmu gaib lagi, yang gaib adalah sesuatu yang ada dalam rahim. Walaupun misalnya sudah dicek oleh dokter dengan alat untuk tahu itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Namun itu bukan ilmu yang pasti juga. Dia cuma perkirakan ini dari posisi bayi seperti ini, dari keadaan seperti disimpulkan. Namun bisa pasti? Enggak jadi ilmu pasti. Dan itu juga dengan pemeriksaan ini belum tentu jadi jaminan juga bayinya itu selamat. Allah yang tentukan. Ya, Allah yang tentukan. Siapa tahu nanti keluar sebelum waktunya bisa. Baru harusnya 9 bulan, 8 bulan bisa. Allah yang tentukan itu. Maka jadi tetap masih ilmu gaib. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi besok. Yang keempat, apa yang terjadi besok. Jadi ilmu gaib. Yang kelima, di bumi mana kita meninggal dunia. Masih jadi ilmu gaib. 5 ya. Yang pertama, hari kiamat, ya kan? Yang kedua, kapan hujan turun. Yang ketiga, apa yang ada dalam rahim. Yang keempat, apa yang terjadi besok. Besok itu mau ngapain? Walaupun antum sudah pakai planning. Oh, besok saya mau step ini dari jam 7 sampai jam 9 itu ini. Jam 9 sampai jam itu ini. Itu belum tentu pasti itu. Cuma planning aja. Antum buat proyek, buat RAB seperti ini, jalanin proyek seperti ini, step by stepnya antum ingin jalankan. Ya belum tentu juga jalankan perfect sempurna. Terus yang kelima, di bumi mana kita itu meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. Ada 5. Ya, kunci-kunci ilmu ghaib tadi ada 5. Contoh misalnya tentang hari kiamat, kalau yang jadi ilmu gaib berarti kapan kiamat terjadi, bulan berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hanya Allah yang tentukan. Apakah 1500 tahun berarti ini sudah berakhir? Belum tentu. Mau dipastikan? Tidak ada yang bisa pastikan. Antum mau hitung-hitung mau pakai ini, nggak bisa juga prediksi seperti itu. Sebagian ulama memang ada yang menghitung itu sampai tadi, namun itu bukan suatu kepastian dan tidak bisa dijadikan standar perkataan ulama semacam itu. Dan ada ulama-ulama terdahulu yang menulis kapan itu kiamat terjadi, persisnya kapan. Namun sudah dibantah oleh para ulama. Ulama-ulama yang lainnya sudah pernah membantahnya. Saya pernah bahas ini ketika dulu tahun 2012, ketika bahas film Kiamat 2012 itu loh. Nah, itu ada sampai dimuat di majalah Al-Furqan. Itu bisa dilihat ada bantahan-bantahan tentang pendapat-pendapat ulama yang menyatakan kiamat terjadi pada tahun-tahun sekian. Ya, perkataan tadi tertolak semua. Terus yang terakhir, perenungan beriman kepada nama Allah Al-Khabir.
Perenungan beriman kepada nama Allah Al-Khabir. Pertama, penetapan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara detail dan sampai mengetahui yang tersembunyi. Penetapan Allah mengetahui secara detail dan sampai mengetahui yang tersembunyi. Yang tersembunyi Allah tahu. Antum di kamar, kita di kamar lagi ngapain, di luar kamar lagi ngapain, Allah itu tahu. Mau di luar kamar itu kita kelihatan soleh, dalam kamar itu bermaksiat, Allah juga tahu. Nggak mungkin disembunyikan itu. Terus yang kedua, Allah mengetahui amalan hamba, baik berupa perkataan maupun perbuatan, termasuk yang ada dalam batin berupa kebaikan dan kejelekan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Allah maha latif. Latif itu punya makna yang sama dengan khabir. Mengetahui secara detail, mengetahui sampai yang tersembunyi. Ya, Al-Latif itu hampir sama dengan itu. Di samping makna Al-Latif, Allah itu berbuat baik kepada hamba. Maha lembut, kalau kita mau katakan maha lembut. Allah berbuat baik kepada hamba. Sedangkan Al-Khabir maknanya tadi mengetahui secara detail. Al-Muluk ayat 14. Allahu a'lam bishawab. Masih tersisa 2 lagi, yaitu Al-Mani, yaitu Allah itu yang mencegah. Ar-Rafi, Allah itu yang maha tinggi. Nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikut.